Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan sumber ajaran serta pedoman bagi umat muslim. Di dalamnya terdapat banyak sekali pesan serta hikmah yang dapat kita ambil. Contohnya saja seperti surat Luqman. Firman Allah yang ada dalam surat Luqman berisi tentang pesan dan nasihat baik Luqman terhadap anaknya, di mana pesan dan nasihat Luqman ini dapat kita ambil, kita jadikan tauladan serta contoh yang baik. Dalam kesempatan melalui video ini, saya izin untuk membacakan, mengartikan, dan sedikit membahas mengenai makna yang terkandung dalam surat Luqman ayat 18 dan ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرها إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير, yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ia suara keledai. Ayat 18 dari surat Luqman ini berisi nasihat tentang akhlak yang diajarkan Luqman pada anaknya. Sekiranya terdapat dua hal penting. Yang pertama, wala tusair khaddaka linnas, dan janganlah kamu memalingkan wajah atau pipi dari orang lain. Ini artinya jangan merendahkan orang lain dan bersikap angkuh. Kalau ada orang yang bicara, hadapilah dengan wajah yang baik. Jangan memalingkan muka seolah-olah yang paling hebat, sehingga orang lain akan merasa diabaikan atau direndahkan. Siapapun orangnya, seberapa banyak kekayaannya, dan setinggi apapun jabatannya, pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah hanya semata untuk beribadah kepadanya. Oleh karena itu tentunya sangat tidak pantas bagi seorang manusia bersikap sombong. Kemudian yang kedua, wala tamshi fil ardi maroha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Masih dengan larangan sikap angkuh dan sombong, hal ini melarang manusia untuk berjalan dengan langkah yang dibuat-buat, penuh dengan angkuh dan membusungkan dada. Sikap dan perilaku seperti ini dibenci oleh Allah, karena seakan-akan manusia inilah yang paling hebat. Artinya berendah dirilah dan berjalanlah dengan sewajarnya saja. Selanjutnya dalam surat Luqman ayat 19 berisi nasihat lanjutan Luqman untuk anaknya, di mana sekiranya terdapat dua hal penting lagi ya mengenai akhlak. Yang pertama, waqsid fi masyika, sederhanalah dalam berjalan. Artinya tidak terlalu cepat dan tergesa-gesa, tetapi juga tidak terlalu lambat sehingga memboros waktu dan menunjukkan seperti orang yang sedang bermalas-malasan. Kemudian hal kedua dalam ayat ini, waqdud min sautik, lembutkanlah suaramu. Nasihat ini menunjukkan agar jika berbicara, bicaralah dengan nada yang lembut, tidak kasar dan tidak berteriak-teriak. Ya, pakailah suara yang pelan dan sopan. Nah, kenapa harus menggunakan suara yang lembut dan sopan? Secara langsung juga ayat ini menjawab bahwa inna angkaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruknya suara yakni suara keledai, dan perumpamaan ini merupakan sindiran untuk orang-orang yang suka berbicara dengan suara keras tanpa kejelasan sebab. Karena kita tahu bahwa suara keras tanpa
alasan itu tidak disukai. Nah, sama seperti suara keldai yang tidak disukai semua orang. Nah, teman-teman, dari dua ayat tadi, Luqman ingin kita menjadi pribadi yang rendah diri, sopan santun dalam setiap perkataan maupun perbuatan. Ini sejalan juga dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasin. Tidak halal atau tidak boleh bagi seorang muslim mendiamkan, mengucilkan, atau berbuat tidak baik kepada saudaranya melebihi dari 3 hari. Ini menunjukkan bahwa kepada siapa saja kita harus saling menghargai, saling menjaga perkataan maupun perbuatan kita. Dan sikap ini dapat diterapkan untuk siswa-siswi dalam konteks pendidikan sehingga siswa-siswi memiliki akhlak sopan dan tutur kata yang baik serta perbuatan yang baik pula. Maka inilah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kiranya semoga dapat diambil baiknya, dan apabila jika terdapat kesalahan, mohon untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya Muhammad Iwan Firdaus, izin mengakhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.